Sahabat, jangan rapuh. Jangan biarkan air mata membeku. Kamu telah melampaui beberapa masa sulit dan menyedihkan beberapa tahun belakang, bukan? Dan bukankah pula kamu sudah melewatinya? Begitupun hari ini. Rasa sedih hari ini pasti akan terlewati. Basuh rasa sedih dan air mata dengan banyak mengingat Allah. Rafal dalam bentuk doa dan tobat padanya. Sahabat, jangan rapuh, karena kamu adalah manusia paling kuat jika beriman padanya. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Bukankah ada Allah yang akan menjaga? Sebagaimana Ia senantiasa menjaga seluruh hamba kesayangannya dari masa ke masa, termasuk dirimu. Lantas mengapa hari ini kamu merasa lemah dan tak berguna? Kamu salah. Kamu adalah tangguh dan kuat menjalani segala coba. Allah berfirman yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Sahabat, ayo ke sini, duduk sejenak bersamaku untuk sekedar berbagi kisah. Masih ingatkah kamu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut dijadikan penghibur di kala duka? Sebab beliaulah manusia yang paling berat ujian dari Allah, sekaligus paling disayang pula olehnya. Sama, jika hari ini kita sedang diuji, berarti Allah sedang memperhatikan dan menyayangi kita. Ia ingin kita lebih akrab dengannya. Kamu ingat kan bahwa Rasulullah pernah dilempari kotoran unta oleh orang-orang kafir. Setiap hari hidup dalam ancaman pembunuhan selama di Mekah, diolok-olok sebagai orang gila dan tukang sihir. Meski sebelumnya disanjung dan dipuji karena kejujurannya, Rasulullah pernah dilukai wajahnya dan dicederai kakinya, dikepung atau dibaikot dalam tanah kelahirannya, hingga menahan lapar sekian tahun, sampai-sampai beliau hanya dapat memakan dedaunan apa saja. Menyedihkannya, beliau menjadi orang yang terusir dari kampung halamannya sendiri, menjadi buronan padahal tak pernah bersalah, dipukul gigi gerahamnya hingga patah, kehormatan keluarganya dicemarkan. Kisah Aisyah radhiyallahu anha, sahabat-sahabatnya ikut terbunuh melawan kaum kafir, lalu diuji dengan wafatnya istri tercinta, kakek tersayang, paman yang selalu mengayom, dan putra-putra yang menyejukkan mata. Ujian demi ujian seolah tak pernah bosan bertemu di hidup beliau. Lantas, pernahkah kita mendengar beliau putus asa dari Allah? Tentu tidak. Karena semakin diuji, beliau akan semakin mendekatkan diri pada Ilahi, sehingga Allah lah yang menjadi satu-satunya penguat dan penghibur segala tangis di hati. Lantas apa kabar kita hari ini? Apa kita pernah dilempari kotoran, dicekik, diancam akan dibunuh, dibaikot, diperangi hingga berdarah, patah gigi, dan terluka lainnya? Tentu tidak, bukan? Atau mari sejenak kita mengingat kisah singkat ada Nabi Zakaria yang dibunuh kaumnya. Nabi Musa diusir dan dikejar-kejar oleh manusia yang paling kejam, Fir'aun beserta bala tentaranya. Nabi Yahya dijagal. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, lalu dijual dan terpisah dari keluarganya selama puluhan tahun, serta Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup oleh kaumnya. Atau kita melihat ujian yang turut menimpa para khalifah seperti Umar bin Khattab yang tegas dan ditakuti dilumuri dengan darahnya sendiri. Utsman si pemalu
dan santun dibunuh diam-diam oleh kaum kafir, dan Ali ditikam dari belakang. Serta masih banyak lagi kisah orang-orang beriman dengan mozaik ujiannya sendiri, seperti disiksa, dicambuk, dipenjara, atau dibuang dari negerinya sendiri. Maka sahabatku, jangan rapuh, hapus segala peluh dan keluh dari kita. Mari kita membuka sirah Nabi dan para sahabat untuk sekedar membersihkan memori kita dari kesedihan bahwa ujian mereka lebih berat, namun karena iman di dada yang melekat erat sehingga mereka amat kuat. Cukuplah Allah bagi kita, dan Dia adalah sebagai sebaik-baik pelindung.